Blessed assurance, Jesus is mine. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tidur dan beristirahat, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31 dengan tema satu tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema satu tubuh. Dalam pengalaman membangun sebuah bangunan yang akan dirobohkan, akan mengajarkan kita bagaimana kerja tim. Awalnya ketika melihat lokasi yang berantakan, mungkin kita akan bingung bagaimana cara membersihkan puing-puing, bagaimana membuat fondasi, bagaimana meratakan lahan, dan sebagainya. Mungkin saja kita tidak dapat memikirkan pekerjaan mana yang terlebih dahulu yang akan dikerjakan, karena kita tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Dan untuk membantu pekerjaan kita juga membutuhkan alat seperti ekskavator yang dapat membersihkan puing-puing. Ada seorang teman yang membantu pekerjaan tersebut, yang mengkalkulasikan pekerjaan dan juga akhirnya berbagi tugas. Akhirnya ada yang menebangi pohon-pohon, ada pekerjaan yang membersihkan sisa puing-puing, ada pekerjaan yang mengatur material, menangani pembuatan fondasi, instalasi, dan yang lainnya. Akhirnya anggota tim dapat bekerja sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing. Keruwetan perlahan-lahan menjadi terurai dan penggunaan waktu menjadi efisien dan pekerjaan pun lebih efektif. Demikian juga kita sebagai tubuh Kristus, kita diberi anugerah yang berbeda satu sama dengan yang lain. Apa jadinya jikalau di antara kita yang berlainan ini berlomba atau berebut untuk mengerjakan hanya satu atau dua jenis pelayanan saja? Misalnya, dalam sebuah jemaat, seluruh anggota jemaatnya berlomba-lomba untuk mengadakan mukjizat. Apa yang akan terjadi? Mungkin gereja akan menjadi ajang pesulap, di mana pesertanya berlomba-lomba mencari trik terbaru untuk menampilkan mukjizatnya supaya diakui sebagai pembuat mukjizat terbaik. Hal ini akan menyebabkan kekacauan, karena semua akan memaksakan diri untuk mengerjakan sekedar keinginan hatinya, namun tidak memahami kapasitas dan karunia yang telah diberikan Tuhan.
Bukannya tidak mungkin satu tubuh saling melukai, karena masing-masing ingin menonjolkan diri demi dilihat orang lain bahwa dialah sesungguhnya yang empunya karunia atau keberhasilan. Atau juga mereka menghakimi kadar iman dan keselamatan seseorang berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Hal ini tidak boleh terjadi. Dalam firman-Nya, Rasul Paulus mengingatkan dan menginginkan kita untuk saling melengkapi dalam satu tubuh. Ia berkata, "Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semuanya rasul atau nabi atau pemimpin?" Jelas sekali bahwa dalam sebuah jemaat Tuhan menginginkan mereka saling melengkapi satu dengan yang lain, sesuai dengan karunia yang diterima dari Tuhan. Berbanding terbalik dengan keinginan menonjol, ada pula sikap negatif lain, yakni merendahkan diri secara berlebihan atau tidak mau repot dengan menolak setiap pelayanan yang ditawarkan pada kita. Alasan yang diungkapkan biasa seperti ini, "Oh maaf, saya tidak bisa, saya belum mampu, sebaiknya yang lain sajalah, banyak yang lebih mampu dari saya." Untuk yang satu ini, sebaiknya kita mengingat bagian lain dari firman Tuhan yang berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." 1 Korintus 12 ayat 27 dan 31. Tuhan Yesus, Sang Guru, telah mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, di mana Dia bersedia mengambil bagian dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan Yesus tidak sekedar mengucapkan contoh dan perintah saja, tapi Dia sendiri juga menjadi contoh dan pelaku perintah itu. Selamat berkarya dalam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memandang kita dan menaruh belas kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Biarlah Bapa, kami juga dapat menjadi satu tubuh Kristus, dapat mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengetuk hati kami Bapa, agar kami dapat bersama-sama melayani, saling melengkapi, saling menguatkan, terlebih-lebih dalam masa pandemi ini Bapa. Engkau memberikan rasa belas kasihan, dan biarlah kami dapat selalu menopang satu sama lainnya ya Bapa. Sebentar kami akan beristirahat, biarlah Bapa kami dapat tidur, dan besok kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja. Ampuni Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.